Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Diki Ardila, BP 19010040. Sistem teknik dokumentasi. Dokumentasi atau documentation adalah narasi bahkan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan sistem bekerja. Deskripsi naratif atau narrative description adalah penjelasan tertulis langkah demi langkah dari komponen sistem dan interaksi semua itu. Alat dokumentasi sangat penting dalam level berikut ini. Level minimum, harus membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Mengevaluasi dokumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasi peningkatan. Mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dan sistem yang sudah ada atau diajukan. Alat-alat dokumentasi sebagai berikut. 1. Diagram arus data atau DAD. Deskripsi grafis sumber data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. 2. Bagan alir, yang merupakan deskripsi grafis sistem. Beberapa jenis bagan alur meliputi bagan alir dokumen, menunjukkan arus dokumen dan menginformasikan antar departemen atau area pertanggungjawaban. Bagan alir sistem, menunjukkan hubungan pemrosesan dan output sistem informasi. Bagan alir program, menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. 3. Diagram proses bisnis, merupakan jenis deskripsi grafis dan proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Diagram arus data. Diagram arus data atau DAD, Data Flow Diagram, penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi, meliputi sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sumber data atau data source adalah entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan data, data destination, entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus data atau data flow, pergerakan data di antara proses penyimpanan sumber dan tujuan. Proses, tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Penyimpanan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Claudia Surahman, BP 19010039. Berikut simbol diagram arus data. Yang pertama, berbentuk persegi dengan nama tujuan data. Penjelasannya, orang dan organisasi yang mengirimkan data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data site. Yang kedua, garis arah panah yang bernama arus data. Penjelasannya, arus data ke dalam atau keluar proses oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Yang ketiga, berbentuk lingkaran dengan nama proses-proses transformasi. Penjelasannya, proses yang mentransformasikan data dari input ke output diwakili oleh lingkaran, seringkali disebut sebagai gelembung atau bubbles. Yang keempat, garis yang berbentuk dua garis yang bernama penyimpanan data. Penjelasannya, penyimpanan data diwakili oleh dua garis normal. Yang kelima, berbentuk segitiga. Pengendalian internal. Penjelasannya, pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Berikut elemen-elemen diagram arus data dasar. Dari sumber data menuju arus data B dan menuju proses dan menuju arus data
menuju proses dan arus data lagi, dan sampai di akhirnya adalah tujuan data. Dan berikut diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Dari pelanggan menuju pembayaran pelanggan dan proses pembayaran, dan dari proses pembayaran data pengiriman uang dan memperbarui piutang hingga menuju manajer kredit. Menurut pembagian pembayaran dan penerimaan pelanggan, dari pelanggan ke permintaan pelanggan dan sampai di proses pembayaran. Selanjutnya diagram konteks atau konteks diagram adalah level DAD tertinggi, tinjauan level ringkasan sistem menunjukkan sistem pengolahan data, input dan outputnya dan sumber serta tujuannya. Berikut skemanya adalah dari departemen menuju sistem pemrosesan penggajian hingga ke badan pemerintah. Dari sumber daya manusia menuju sistem proses penggajian, menuju karyawan, menuju bank, dan menuju manajemen. Perkenalkan, saya Cynthia Dwi Sayakti, BP 19010041. Kelima aktivitas dan semua arus data masuk dan keluar ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, memahami sistem. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu. Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Yang kelima, mengidentifikasi arus data. Yang keenam, mengelompokkan arus data. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Saya Mei Cindy, BP 19010003. Selanjutnya yaitu bagan alir. Bagan alir atau flowchart yaitu teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah yang pertama, simbol input atau output menunjukkan input ke output dari sistem. Yang kedua, sistem pemrosesan menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga yaitu simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Yang ketiga yaitu simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat yaitu simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart yaitu mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart yaitu bagan yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisienan sistem. Saya Atari Aulia Nejmi, BP 190100 menjelaskan tentang bagan alir sistem atau sistem flowchart. Menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Berikut bagan alir sistem pemrosesan penjualan di SNS. It's my baby, it's my love. Touching you slowly, love how you hold me.